Pelestari Mulyokerto itu tidak ada juru jamas. Jadi semua belajar untuk merawat pusaka. Jadi semua harus bisa merawat pusaka, terutama pada saat bulan tertentu seperti suro, besar, mulut itu. Jadi kami bukan juru jamas sebetulnya, cuman kami belajar bersama. Nanti ada juru jamasnya sendiri pada saat jamasan. Ada prosesi jamasan pusaka yang menurut ahlinya itu pakem dari Puri Mangkunegaran dan Keraton Surakarta Hadiningrat. Oh nggih. Jadi artinya panjenengan ini emang hanya pengantar ngoten kan? Nggih. Jadi mengawali untuk membersihkan. Jadi setiap prosesi jamasan itu tidak hanya dijamas saja, tapi harus dibersihkan dari debu, mungkin kotoran. Kan kita tidak tahu debu-debu yang menempel itu mengandung kotoran apa tidak, kita tidak tahu. Jadi untuk kembali ke fitrah, istilahnya jamasan itu kan kalau di Islam itu bersuci hadas kecil, bersuci hadas kecil. Jadi fisiknya kita bersihkan dulu, kita sirami dulu, seperti itu. Nah terus ketika harus sampai posisi ke panjenengan sedaya butuh napa Kang? Sopo sik maksudnya kudu di sini sudah berapa lama atau kudu piye? Enggak. Jadi semua bisa belajar. Baik yang baru bergabung maupun yang sudah lama bergabung, semua bisa belajar menjamas. Jadi tadi itu Kang, sistem penempatannya ditata mboten Kang? Yang itu tadi rambu. Itu siapa yang ngatur? Yang ngatur aturan itu sinten? Yang ngatur Bapak. Nggih. Anang. Terus berarti Pak yang tadi di sini wonten satu bentuk tim atau koordinator ngoten Kang? Iya. Jadi ini satu grup dari Yayasan Mulyokerto ini melakukan jamasan. Ini dalam artian itu mensucikan atau membersihkan pusaka. Namanya membersihkan, jadi ya tentu yang pertama itu secara fisik tadi seperti yang dikatakan Mas Agung, jadi itu dibersihkan kalau memang ada kotoran. Nah kebetulan ini kan milik organisasi pecinta pusaka, jadi kotorannya itu tidak seberapa parah sehingga tidak dilakukan jamasan penuh. Kalau jamasan penuh itu biasanya kan melalui proses pemutihan, kemudian pembersihan dari warangan dan lain, kemudian sampai marangi sampai meminyaki.
ini enggak. Jadi jangan cenderung lebih nah, lebih gampang. tinggal ya selain itu jadi membersihkan dari hal-hal mungkin di situ ada hal-hal yang non fisik. Jadi selain itu kita juga mendoakan tujuannya untuk selamat, yang punya pusaka itu diberikan keselamatan. Jadi membentuk tim tadi Ya, mekanismenya itu ini tadi umur seperti sepuh yang istilahnya tadi ada yang bagian job, istilah jobnya sendiri, ada yang bagian membersihkan, mensucikan, kebetulan saya sama Mas Agung, terus yang membersihkan istilah mengeringkan. Nah ini Pak Sul sama Pak Santo ini, kemudian yang melisai, yang istilahnya meminyaki Pak Jauhar. Nah, milih itu karena kenging apa, Pak? Ya, Kenapa yang kok tentunya yang pertama itu kita tuh sudah sering diskusi di grup. Jadi sudah tahu orangnya ini posisinya seperti apa, pengetahuannya seperti apa gitu. Jadi kita berani misalnya Pak Sul monggo. Nah, ini justru misalnya sejauh mana mengeringkan atau memegang pusaka dia tahu. Mas Agung juga begitu. Kemudian yang lain Pak Jauhar itu bagian meminyaki sekaligus biasanya tuh warangan, memberikan warangan. Jadi kita serahkan sesuai istilahnya itu apa namanya yang kita ketahui. Sebenarnya ciri Mas Agung tadi kita ini bagian dari belajar bersama. Ya. Otomatis kan ada regenerasi kan. Ya. Sing paling buncit dhewe napa kan? Istilahnya sinau wonten sing buncit dhewe iki resiko. Ya ada tadi yang menonton, yaitu yang sambil belajar tanya-tanya. Makanya kita tadi tidak tegang Mas, sambil guyon. Jadi kesannya itu ya ritual, tapi bukan berarti kita itu memberikan rasa takut dan lain-lain. Angker katanya Mas Agung itu. Angkernya itu. Jadi seperti itu. Karena kalau bicara seperti itu kadang orang menilai kan syirik ini dan lain-lain ya. Jadi seperti kok itu. di melihatnya kan ono apa ubo rampe gitu Ya. Jawa nih. Kalau seperti ini, ya Mas, di situ ada apa? Minuman kopi sama rokok. Itu untuk roh leluhur. Istilahnya bukan berarti kita itu nyuguhi kopi sing teko cek ngombe ndak. Sebagai anak cucu, kita itu supaya ingat ke orang tua. Dan disajikan. Kita menyajikan itu ya makanya kita berdoa. Jadi seperti sebelum melakukan itu tadi kita berdoa. Sebelumnya tawasul istilahnya. Seperti awal-awal tadi gitu. Ya kita tawasul sesuai keyakinan diri sendiri. Nanti secara kolektif bersama itu ada diri doa bersama. Mohon keselamatan jadi seperti itu. Terus yang lain sandingan, kalau itu yang apa tadi ada bunga, istilahnya gondo arum, puspo arum itu untuk lahir bangsa, lahir batin Mas. Lahir seperti kita kan seneng kalau ada bau harum bunga dan lain-lain. Terus yang bangsa, yang batin, nah ini yang enggak bisa kita lihat. Tapi itu menurut keyakinan kan ada. Jadi sama-sama senang kalau kita ya syukur-syukur nanti mereka itu juga bisa kerjasama. Kayak kerjasamanya Nabi Sulaiman karo bangsa jin yang lain. Seperti itu. Terus kan ono gedang, wonten cengkir. Kira nih kok nggih. Ya itu simbolik semua Mas. Napa Kang nek cengkir kali istilahnya Mas Agung monggo. Gini, sebetulnya kalau pisang secara umum ya ini. Kalau pisang itu kenapa setangkep? Istilahnya pisang setangkep, bukan dua sisir, tapi setangkep. Oh, niku setangkep ya Kang? Nggih, setangkep itu adalah permohonan doa. Jadi dua tangan yang menengadah kepada Tuhan. Makanya setiap sandingan itu hendaknya yang tadah udan. Maksudnya tadah udan paling atas sendiri. Kenapa? Karena paling bagus, satu. Yang kedua, doa kita itu kan menengadah ke atas. Ditangkepno tangan loro. Nggih, seperti itu. Kalau cengkir kenapa kelopo gading? Karena gading itu yang paling bagus kan. Istilahnya kan gitu. Gadingnya paling bagus, paling kuat dan benda paling dimuliakan. Emas sama gading lebih mahalan gading karena lebih langka, seperti itu. Cengkir gading kencenge pikir, kuning itu perlambang arah timur. Jadi lurusnya cara berpikir manusia itu hendaknya diawali dari
pertama kali membuka pintu atau membuka mata. Kenapa ada dua? Mata kanan kiri. Jadi lurusnya pikiran, lurusnya batin itu harus diawali dari membuka mata. Makanya dalam Islam ada yang mengatakan ketika kita baru membuka mata, hendaknya kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu secara Islam. Jadi ada kajian-kajian yang mengatakan seperti itu. Ketika kita membuka mata, kenapa harus mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Karena pada saat kita membuka mata, secara otomatis aliran darah terbuka dan diawali dengan bertauhid kepada Tuhan. Ini masalah sesaji niku ya kan ya. Terusan fasenya tadi setelah tadi nyirami kembang tadi pakai air kembang itu menuju ke namanya tuh dikering nih Pak Di. Nah terus ngering nih maksudnya punya tujuan apa Pak Di? Nek ngering nih. Mengeringkan punya tujuan, nggak tahu sebetulnya saya. Tapi secara fisik benda kalau dikeringkan sebuah besi itu kan biar nggak karat. Ya. Itu ambil fungsinya juga menyerap keringat, menyerap Air. Ben anu gitu Kang ya. Iya, betul. Terus selanjutnya diminyai. Itu momenit teknisnya diwolak-walik mboten sakit ya Kang? Sebetulnya bisa dibolak-balik. Sebetulnya bisa dibolak-balik. Finishingnya pakai parfum. Minyak tadi Ya, tapi dibolak-balik boleh. Asalkan seperti manusia pada umumnya. Pakai baju dulu baru mandi. Unik gitu loh. Pakai parfum dulu baru mandi, unik ya. Jadi ngomong wong urip ya. Enggak. Gitu ya. Jadi ini filosofi hidup. Sebetulnya seperti itu. Jadi kalau ada tanggapan sempit, ini mohon kembali kaji ulang Kang ya. Jadi ini gini, sebetulnya kami dari Pelestari Seni Budaya Mulyokerto Tretes Pasuruan itu bersama-sama membangkitkan kearifan budaya lokal yang mana ini harus dicari penjelasan-penjelasan secara ilmiah supaya tidak salah kaprah nantinya. Soalnya ini bersinggungan, seni, budaya, tradisi lokal dan kehidupan sehari-hari bersinggungan dan nggak mungkin leluhur kita ngawur gitu loh. Seperti itu. Lintune di dalam Kang teknis mau jamasan yang perlu diperhatikan apa Kang? Yang perlu diperhatikan itu satu, niat dulu. Niat itu siapa Kang? Yang pemilik keris atau? Enggak, pemilik keris. Makanya teknis umum sebelum pusaka kita jamas itu si pemilik harus menyerahkan kepada panitia. Menyerahkan didata. Ijabnya nopo Kang? Lah, itu kan ijab kabulnya. Menyerahkan. Enggak. Jadi menyerahkan ini sudah niat bahwa saya mengikuti jamasan pusaka. Jadi apapun hasilnya dikembalikan ke panitia karena panitia juga ngugemi paugeran tidak ngawur. Jadi kami sebelumnya itu menggali informasi dari ahli-ahlinya seperti itu. Jadi kalau insya Allah mboten ngawur, Tapi yang perlu digarisbawahi, setiap daerah, setiap orang itu berbeda. Antara kami Mulyokerto dengan rekan-rekan paguyuban yang lain mungkin punya cara yang berbeda-beda. Karena kita punya sesepuh yang berbeda-beda juga, dan pemahaman mungkin kedalaman sama, cuman versinya berbeda. Seperti ini acara jamasan pun dangu Kang. Seberapa tahun tadi? Kalau yang tahun kemarin itu istilahnya itu sidikoro. Tahun ini kita jamasan. Kalau misalnya jamasan khusus yang misalnya mulosani itu tiap anggota itu hampir 1 bulan sekali itu ngelisai dan juga marangi itu sesuai dengan dapur pusaka seperti itu. Miliknya sendiri-sendiri dirawat tiap bulan. Makanya tadi saya katakan kita jamasan seperti ini ringan karena pusakanya sudah terawat semua. Beda yang keluar 1 tahun sekali. Beda. Jadi itu apalagi itu dikeramatkan memang dipakai jamasan full supaya bersih, benar-benar bersih karena disimpan 1 tahun tidak digunakan, tidak dikeluarkan. Jadi seperti itu. Seharusnya menurut panjenengan sebenarnya kalau lepas dari pantangan ya kan sebenarnya dari satu pusaka itu
punya waktu tertib untuk Iya. dijamasi Kang ya? Diminyai. Satu menit. Kalau jamasan memang wajib tiap pemilik pusaka itu wajib menjamas, membersihkan. Kayak tentara Mas, punya senjata nggak dibersihkan, macet sampai takut. Pas upaya butuhkan ya Kang ya? Iya, kalau waktu perang tidak sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Nah, pusaka ini makanya cuma caranya beda. Kalau senjata laras baja kan diogok-ogok gitu dia itu kayak gitu. Kemudian dirakit ulang dia seperti itu. Jadi cara pandangnya sampai begitu kan? Sama itu kan sebenarnya pusaka juga bagi tentara senjata itu. Ada yang lain untuk disampaikan? Sebetulnya yang kita khawatirkan itu pandangan-pandangan miring. Makanya Mulyokerto menggali dan memunculkan kembali kearifan budaya lokal. Jadi ini adalah kearifan budaya lokal yang kita jaga karena ini yang diakui UNESCO. Bukan bendanya, bukan kerisnya yang diakui UNESCO, tapi intangible-nya. Intangible. Apa ya? Iya, filsafatnya. Kandungan-kandungan yang ada di sebelah pusaka itu yang diakui oleh UNESCO. Makanya diakui sebagai warisan non benda. Jadi intangible-nya, lebih ke kearifan budayanya dan filosofi-filosofi yang terkandung dalamnya yang diakui UNESCO. Kalau kerisnya diakui memang, diakui dunia. Tapi sempat UNESCO itu ingin mencabut lagi piagamnya. Karena apa? Ditengarai bahwa keris ini kok nggak berkembang. Kenapa keris nggak berkembang? Yang dimaksud keris tidak berkembang itu bukan kerisnya menjadi banyak keris-keris baru, banyak keris-keris kamardikan yang inovatif bukan itu, tapi intangible-nya, prosesnya membuat keris itu harus dilestarikan, mencari hari baik, terus mencari tirakatannya itu harus dilestarikan. Yang diminta UNESCO itu seperti itu. Jadi sekitar tahun berapa ya? 2005, 2 tahun berikutnya kalau tidak salah, itu sempat rame sertifikat UNESCO, piagam UNESCO mau dicabut. Akhirnya pekeris-pekeris nasional seperti Pak Tony Yunus, terus Mas Dayat Surabaya dan teman-teman pekeris senior yang lainnya itu berusaha. Bagaimana ya keris ini kembali seperti zaman dulu tapi era sekarang. Akhirnya berkembanglah, ada jamasan, ada sidikoro, dan itu kearifan-kearifan budaya lokal yang dikembangkan. Seperti itu. Kemudian bentuk sosialisasi kan ketika pandangan lu ada yang miring, cara sosialisasi jenengan piye kan? Selain jenengan buat acara jamasan bersama itu kan? Ya, ini disepakati bersama itu dalam bentuk pameran, dalam bentuk bursa dan media sosial. Di mana-mana. Nggih. Di Surabaya Siap. Oh, wonten nggih kan? Di media sosial juga harus itu. Kalau jenengan di media sosial ada apa Kang Sisok lihat orang? Ada di YouTube. Apa namanya kan? Tunggul Jagat. Tunggul Jagat. Terus yang lain kan di Instagram kan? Kalau Instagramnya Mulyokerto, Jebret Mulyokerto ada. Facebook juga ada kan? Facebook ada, Jebret Mulyokerto juga. Nggih. Jadi di situ Kang, grup umum yang suka atau hobi kepada pergarisan Kang ya. Nggih, Artinya betul. semua orang boleh coba masuk ke sana, akses ke Betul. sana lagi Kang ya. Boleh. Oke. Jadi edukasi itu digencarkan oleh semua pekeris di Indonesia supaya keris itu hilang dari pandangan miring. Seperti itu. Ada lagi Pak Ampun. Sepertinya ngoten kula matur sembah. Waktunya matur.